Itu perbedaannya antara Lohorn dengan Savard ya. Nah, Lohorn ini bacot, tapi terbukti. Lahir ini diam-diam ya terbukti juga gitu loh. mending mana? Jadi Halo semuanya, ketemu lagi sama gua Idan di sini. Sana di baju merah dan baju tentara. Dimas, Santun. Wah, Mas lu tau nggak baju santun baju apa Mas? Abri. Ya, Abri betul. Abri. Abri, Angkatan Bersenjata Senjata Indonesia. Oh, anak zaman sekarang nggak tahu itu Abri apa, Boy? Iya, anak-anak sekarang nggak tahu. Ini juga nggak tahu mereka itu panjangannya apa. Mungkin Abri juga mereka nggak tahu. Abri Gurun Pasir itu. Abri Gurun Pasir. Iya, ketemu lagi sama kita semua di Main Basket Podcast. Kita langsung IBL 2022 semakin menarik, khususnya di bagian pemain asing. Karena di pertengahan musim, ya dalam tanda kutip pertengahan musim lah ini kita masuk ya, beberapa tim itu sudah mulai mengganti. Gue sendiri belum hafal-hafal banget beberapa tim yang mengganti pemain asingnya. Tapi ya kita bisa lihat bahwa pemain asing ini berperan sangat besar, kontribusinya juga gede banget di setiap tim. Jadi ada yang memuaskan dan ada yang tidak memuaskan. Nah, hari ini kita akan bahas pemain-pemain asing mana saja yang secara subjektif menurut gua keren, menurut Dimas keren, menurut Santun keren gitu. Kita boleh bahas dari sisi statistik, karena ini kita belum tentu tayang pada saat syuting ya, jadi bisa naik turun. Tapi mudah-mudahan bisa ngasih pandangan, Santun bisa ngasih pandangan kenapa misalnya dibilang pemain A keren, pemain asing A keren, karena kontribusinya begini ke tim. Dimas juga begitu, gue juga begitu. Nanti kalau misalnya kebetulan ada statistiknya dalam berapa game terakhir, nggak apa-apa ditambahin. Mas, mulai dari lu dulu. Siapa pemain asing favorit lu dan kenapa? Kalau dilihat dari ini ya, statistiknya segala macam, ya si asingnya Satya Wacana, si Tyree Robinson. Kenapa? Ya, pertama Satya Wacana di seri pertama, dia masih pakai si Tyree doang, Robinson doang. Belum datang tuh yang satunya, nggak tahu belum datang, apalagi karantina, apalagi si jalan-jalan dulu. Itulah. Atau si Mister Penyakit itu. Nah, dominan banget. Terus yang gua anehnya, ini di luar statistik ya, luar data lah. Dengan postur segitu gede, tapi punya kelincahan. Dan awal-awal juga memang gue lihat gampang kecapean. Bentar-bentar lari berapa kali udah angkat tangan, minta ganti. Tapi kesininya ternyata memang dia konsisten. Jadi yang paling penting. Segala peluang, momentum didapat dari dia beberapa kali. Walaupun sudah ada pemain asing satunya, gue lupa namanya siapa ya. Masih dia juga yang diharapkan. Dia di bawah bisa, di luar bisa, dribble bisa. Dengan postur yang segitu besar ya. Dia tuh mungkin nggak tinggi kan agak-agak buncit malah. Iya, dia nggak tinggi. Maksud gue kan, gue jadi inget. Nggak atletis ya, kurang atletis ya. Apa dia bisa jadi Mr. Brewok James Harden ya? Golong modelnya gitu. Banget. Perutnya kayak begitu. Harden kan waktu sebelum lama yang itu kan banyak yang dibilang gemuk banget kan. Atau Zion ya nggak? Zion Williams. Ya. Itu sih yang gue lihat secara mata melihat pertandingannya dia. Nggak di luar statistik yang gue tahu. Oke, sejauh ini itu ya. Santun, siapa Tun? Sejauh ini yang menurut lu pemain asing keren banget. Ya salah satunya benar si Dimas sama kayak Dimas. Tyree Robinson, Satya Wacana. Ya. Terus Dior Lohorn. Wah. Tetap. Ya udahlah itu. Ini bisa panjang nih kita ngomong Lohorn. Gimana Tun? Kenapa Lohorn keren Tun? Tetap dominan. Maksudku dia ini tahun keberapa ya dia ikut di Liga
Hampir tiap IBL tahun ya? kayaknya. Hampir setiap tahun dari tahun Ada. 2015 ya? 16 ya? 16. Oh, yang ke-7 berarti. Ini 16 belum ada asing, Boy. 17. 17. Kalau nggak salah Tapi kan ya. dia di sebelum-sebelumnya dia sudah, enggak ya? Dia sudah pokoknya main dia 17, 18. main di JP Pro pernah sebelum dia main ke IBL, dia main di Iya. Japos Pro dulu di dia turnamen Japos tetap Pro. dominan di baik poin maupun rebound ya. Ya. Terus yang ada yang baru, Boy. Siapa? Pemain penggantinya Rans. Oh, Hakim, bukan Hakim. Hakim Scott. Hakim Scott, Hakim ya. Hakim Scott itu cukup menarik perhatianku. Karena apa ya, dia memang leader ya di lapangan ya. Di lapangan dia banyak juga menyemangati junior-juniornya. 38 tahun itu, Boy. Lebih tua daripada LeBron ya? Lebih tua kayaknya berapa hari. Lebih jago berarti. Iya, dia banyak menyemangati si pemain-pemain lain di timnya. Dia banyak ngasih contoh, ngasih semangat, terus skillnya itu kelihatan banget. Jadi menurutku si Rans ini pas kedatangan dia dan Coke kan di kemarin-kemarin awal-awal nggak main kan. Pas mereka masuk itu Rans ini tim yang berbeda aku lihat. Kasih tahu dulu Coke, Christian Gunawan, ada yang nggak tahu. Christian Gunawan ya. Jadi pergerakan bolanya itu lebih bagus dan mereka Rans itu jadi tim yang berbahaya sekarang. Dan itu berbeda Tun. Menurut lu ketika masih ada Jalil terus diganti sama si Hakim Scott, itu jadi berbeda Tun? Sangat berbeda, Boy. Ketahuan dari menang kalahnya tuh. Ah ya betul. Jadi kemarin tuh sempat berapa deh? 5 kali menang beruntun ya, kalau nggak salah ya. Iya. Nah, dan Hakim itu kontribusinya sangat besar. Dia ini aku lihat sekarang ini sementara ya, average-nya dia udah 16-an poin per game. Rebound-nya tuh hampir 10, Boy. Dengan badan sekecil itu ya. Padahal sebagai pemain posisi 1 atau fasilitator posisi 1 itu dia dia tingginya ada si Bima Rizky, nggak nyampe kayaknya. Se-NT kayaknya, Boy. Enggak, lebih tinggi dia pasti. Oh, lebih tinggi dia ya? 180-an dia pasti dia tuh. Cuman memang pergerakan dia ngerangsek, bagi bola, dia semangatnya buat rebound, itu kan kerasa, Boy. Ya. Kamu kerasa kalau orang itu pemain menaruh hatinya di situ. Bagaimana aku buat menang gitu loh. Ya. Dia kan nggak tinggal dia, walaupun kecil dia, aku nggak bisa kamu remehkan gitu loh. Ya. Walaupun aku sudah tua juga, ya rebound aku rebound. Bukan seperti ada deh. tapi nggak boleh main dia, Boy, terlalu tinggi, nggak boleh main. Tapi yang lucunya yang ada deh itu kok banyak masih yang membela ya. Aku bingung. Tapi nanti kapan lah. Biarnya bagus, Boy, humasnya bagus. Oke. Jadi seolah-olah di Indonesia itu kamu nggak apa-apa, jelek-jelek nanti ada yang bela kok. Iya. Ya kan? Pribadi nih mah? Enggak, bukan. Aku sih tergelitik hatiku karena apa? Yang kamu omongin ini apa gitu loh? Yang kamu omongin ini negara kita itu punya tim basket yang harus maju. Yeah. Kenapa masalah begini kamu anggap itu biasa? Itu nggak lumrah menurutku. Ya. Kapan majunya kalau yang gini-gini masih dianggap bagus? Ya. Gitu, Boy. Apalagi situasinya kritis, Boy, ya, karena kita butuh kemenangan dalam tempo yang sangat dong, Boy. Iya, betul. Iya, Mas, tapi nanti dibahas. Nanti kita bikin episode lagi tentang itu ya. Kacau. Mas, belum ngomong, Mas, tentang si Dior. Dari Dior dulu. Iya, Dior lah ya. Tapi ini kan beberapa hari yang lalu lah. Saat mereka lawan Rans, malah Dior diistirahatkan. Bukan jadi starting five. Karena mereka dapat pemain pengganti baru juga kan, yang gantiin si Bridgewater. Dan ya dari data lagi,
point of the bench ya datangnya dari dia. 12 poin sendiri gitu masuk. Jadi memang dominan. Apa ya? Memang sesuai lah dengan omongannya. Kalau ngeliat omongan dia, cara dia berperilaku pemain asing di Indonesia, dia tuh banyak ngomong tentang basket Indonesia juga, dan dia memang buktikan ya. Gimana ya mau dibilang dia bacot, tapi ya dia seperti itu gitu loh. Memang sangat kelihatan banget ya. Gimana? Maksud gue, nggak usah diomongin Lohon gitu loh. Memang itu dia gitu loh. Jago. Orang juga mau ngomongin apa, ya udah ya Lohon ya udah gitu. Iya. Kalau nggak masuk final, baru kita omongin deh. Juara lu sama SM sama Jamar. Iya makanya kan, udah nggak bisa diomongin, memang udah. Ya sejauh ini ya dengan konsisten ya dia. Itu, iya konsisten, dan menurut gue memang masih terbaik lah, one of the best lah. Beberapa waktu yang lalu kan di kita main basket tuh ada yang ngasih tahu, nih ada komentarnya Lohon di akun Yo Ibre Basket. Terus kemudian kita cek, wah langsung kita pindahin ke main basket, akun main basket gitu. Di situ Lohon bilang basket Indonesia nih latihannya nggak pernah, dalam tanda kutip nggak pernah serius, padahal pada hal-hal yang sangat penting, dia bilang sangat penting. Misalnya box out, misalnya bagaimana setting screen, pick and roll, lalu gimana drive tuh harus garis lurus gitu, kering. Jadi itu mungkin barangkali yang tadi nyambung sama Dimas bilang, dia ngomong gitu. Tapi ini Dimas mantan pemain, itu benar nggak sih Mas apa yang dibilang sama Lohon? Gue baca itu, asli gue perhatiin dia. Gini, mungkin Lohon dengar ya. Lu bisa ngomong kayak gitu, tapi kalau lu ngelakuin gitu ya nggak bisa. Gue memperhatikan banget setelah dia ngomong itu. Kemarin ya lu pick air juga gitu loh. Lu nggak nge-pick apa-apa, lu pick bayangan gitu loh. Iya. Terkadang ada miss beberapa kali, tapi untuk latihan practice ya memang lu harus melakukan itu. Drive to the basket, one line langsung straight, pokoknya ke basket lah. Jangan melingkar segala macam. Dan memang kalau nge-pick ya memang harus kena. Kalau Kak Amran bilang, lu pick apa? Pick bayangan, kata Kak Amran gitu. Kok pick bayangan kalau istilah kita ya? Iya, pick bayangan. Setelah dia ngomong itu, gue perhatikan kemarin, boy. Ya, lu ada miss beberapa kali, masalah box out, masalah pick. Tapi ya, memang saat latihan memang harus melakukan itu, benar. Saat latihan apapun ya harus sempurna. Karena belum tentu di pertandingan lu bakal sempurna, kan? Iya. Iya, karena memang kalau pengalaman gua sebagai penonton pernah ikut beberapa kali camp gitu, memang tidak mudah setting screen itu. Betul. Jadi lu harus, ini pemain lawan gitu, chemistry-nya juga. Betul, lu harus cepet tempel gitu. Tempel lu kunci, dia nggak bisa kemana-mana. Temen lu harus masuk cepet gitu. Jadi emang timingnya harus pas bener, tapi juga insya Allah hasilnya bagus. Memang ya karena berbagai macam hal itu memang kadang-kadang memang nggak kejalanin di lapangan. Betul, karena harus 2 orang kan. Walaupun kalau misalnya lu dilatih, gue setuju sama Lohon, lu nggak matengin itu secara detail di latihan, ya nggak akan dapat juga di lapangan akhirnya gitu. Setuju nggak Santun? Setuju Boy, karena memang kalau masalah pick and roll, ya seperti Allen Iverson ngomong, per step itu sangat berarti. Per step kamu motong itu sangat berarti. Nah, di kita itu kan jarang orang itu mengulangin itu Boy. Per step motong, kamu motong pakai kaki apa? Itu padahal sangat fundamental. Betul. Buat kayak gitu-gitu ya. First step kita itu kadang-kadang lemah. Bukan kadang, sering lemah. Nah di NBA itu yang paling mereka hebat. Motong itu Boy, dia tahu harus pakai kaki apa, ke kiri harus pakai kaki apa. Dia tahu. Jadi orang itu pun kalau menabrak dia foul. Kita bola kita dikasihkan ke orang. Nah itu udah salah. Ya ini gue suka nih Mas apa yang dibilang sama Santun, karena begini. Kadang kita kalau nonton seolah-olah itu selewat aja, seolah-olah biasa aja. Padahal ternyata ada detail yang harus dijalankan gitu nih loh. Iya, betul. Harus begini gitu. Kalau nggak jalanin itu ya keliru, cara main itu salah gitu. Iya. Sedangkan itu kan opsi. Yang penting, paling penting kan pick itu adalah opsi, bukan sekedar lewatin doang, tapi opsinya adalah ya semuanya poin gitu loh. Itu opsi pertamanya gitu loh. Bukan lo sekedar untuk buka ruang, enggak. Opsi pertamanya ya tetap semua coach pengennya adalah poin saat pick and roll gitu loh. Dan pick and roll itu kan salah satu taktik yang paling sering dipakai dan manjur, iya nggak sih Mas? Iya benar. Sangat apa ya? Sangat simple kan, cuma 2 orang bermain, to main game ngomongnya kan. Iya. Pick and roll.
Begitu sudah jalan, opsinya tambah banyak gitu kan. Betul, iya. Apalagi kalau terjadi switch. Ya, benar Mas. Tapi yang permasalahan di kita, pemain Indonesia ini tidak pintar masing, Boy. Nah, aduh ini bisa beda topik, tapi gak apa-apa bahas ini. Tidak pintar masing, aku udah memperhatikan. Iya, boleh. Mereka itu passing itu kadang tidak on target, tidak on point. Ya. Baru kadang lemah, kadang dia tahu dia passingnya itu harus bound pass, straight atau overhead. Dia pemilihannya itu sudah bingung dan akurasinya sangat kecil, makanya itu membuat rusak. Sebenarnya mereka harus dilatih ya, ini profesional ya. Tapi kamu harus latihan. Ya. Kamu bisa on target, on point, on time. Nah itu 3 itu. Ya. Momentum. Itu masalah itu mereka tuh harus mawas diri ya, harus mengakui. Itu maksud gue. Nanti gue pengen dengar dari gue, bagus nih Santun ngomongin ini tentang operan. Nanti habis ini gue menurut kita receh, tapi itu sangat itu ya, kamu perhatikan deh. Kita tuh itu kalau kena satu turnover kan ya rugi juga tuh, bener kamu. Iya. Makanya kadang-kadang teman kita sendiri, aduh kok kayak gini passingnya. Kayak gitu, Boy. Turnover pick and roll paling gampang buat pass break soalnya. Iya. Karena kan bisa high pick and roll. Soalnya cuma 2 orang, yang lain udah buka ruang soalnya. Iya. Udah nggak ada safety. Terkadang kita itu malah ribet mikirin pattern. Tapi bagaimana pattern itu jalan, kamu passing pun nggak bisa. Temanmu yang terima passing pun nggak bisa. Opsimu masing yang mana, kamu bingung. Nah, itu susah, Boy. Ya. Gue tuh mengamati gini, Mas. Nanti habis tadi kan Santun yang buka omongan. Gue pengen tahu Dimas. Gue beberapa kali nonton gitu dari seri 1. Passing, bola tuh lepas, licin. Licin. Wah, licin. Terus lama-lama gue mikir, ini jangan-jangan ini cukup sering nih kayaknya bola licin. Jangan-jangan bukan bola licin dalam hati gue. Jangan-jangan seperti kata Santun, nangkepnya salah, yang ngoper juga salah. Ada yang ketinggian lah, overhead, tapi wow gitu. Jadi udah nangkep juga udah salah langkah, lewat, licin gitu, bola-bola gitu. Padahal mah terus passing bounce, tapi kedekatan sama kaki misalnya. Terlalu ceper gitu, passingnya terlalu ceper, secek gitu. Jadi itu gimana Mas lu sebagai pemain, Mas, mantan pemain? Dimas point guard kan? Gini, kalau masalah licin apa ya? Kalau lawan nggak melakukan itu, berarti boleh nggak licin gitu loh maksudnya. Iya, maksudnya itu. Gue pernah dibilangin juga sama pelatih gue ingat sama Simon Wong dulu, dia bilang, kita ngeluh tentang lapangan licin, lawan kita nggak ada kepleset gitu loh. Lu mau ngomong apa gitu loh? Ya nggak bisa berarti. Memang memang mungkin skill lu atau apa lu gitu lah yang kurang. Jadi kalau masalah bola licin ya passingnya mungkin arah passingnya nggak on point, terus mungkin terlalu kencang kan bisa juga, mungkin terlalu dekat saat bounce pass dan nggak bisa. Kalau namanya hand off kan udah deket, masa lu passing chest pass kan percuma, lepas juga kan. Namanya ya berikanlah bolanya dekat-dekat dengan dia, bukan lu passing chest pass dekat-dekat ya. Mungkin banyak kesalahan itu. Kalau masalah Mas Santen bilang, lu lagi pakai polanya harus passing ke kanan, tapi lu nggak bisa terima bola gitu loh. Nah itu kan maksudnya latihannya udah ada gitu loh. Atau ya plan B lah, kalau dia nggak bisa bola harus mau ngapain gitu loh. Kalau lu paksa passing juga di intercept ya udah turnover gitu loh. Ya. Kita kembali lagi ke topik ini. Oke. Tapi omongan ini menarik. Kemudian membawa gua selalu menarik kalau gitu. Membawa gua kepada satu pemain asing yang juga jadi favorit gua, yaitu si Safar Newkirk. Aduh, iya. Safar Newkirk. Jangan-jangan nggak disuruh datang memang si Glover. Udah biar dia aja gitu. Kalau dia main. Pemain, fasilitator, posisi 1 atau 2, bawa bola, safety, sangat aman menurut gua. Bagaimana dia penetrasi, dia bisa tahan orang yang ngejar di belakangnya, lalu skor juga ketika ada yang nembak atau ada yang nembak, dia juga cepet box out, ngejar dapet rebound, komplit ini pemain. Dan yang juga entah ini mungkin ada pengaruh dari pelatihnya Anthony Garbelotto. Lu perhatiin musim lalu itu yang jagoan adalah Andre Rorimpande. Sekarang beberapa naik, termasuk Ruslan, lalu siapa? Hengki Infandi.
Menurut Iya, gua Ruslan mulai ini ya, percaya iya, dirinya mulai muncul ya. betul Ton. Jadi tambah jago gitu. Gua rasa ini kurang lebih adalah pengaruhnya Coach Safar Newkirk atau coach ya. atau coachnya Sigar Belotto. Iya, konsepnya bagus kayaknya nih. Gimana menurut lu, Mas? Ini yang gue omongin kan. Pertama, gue bilang seri pertama asingnya belum ada yang kelihatan. Walaupun lu apa Mas Antun apa si Adrian waktu itu yang ngomong Safar masih. Gue bilang masih belum. Oke. Tapi setelah sekarang ini memang gue secara menilai dia adalah fisik ya. Dia bisa main squad selama itu dan konsisten. Mas gue biasanya kan kalau kecapean pasti sering turnovers atau miss shot lah segala macam. Tapi dia udah tahu dia kecapean. Ini yang paling penting buat pemain asing, dia masih sharing bola. Walaupun gue yang paling jago di situ gitu loh. Dia masih ngotot poin gue ya, nggak ngotot poin. Iya, nggak ngotot poin. Kalau gue udah capek, saatnya gue smart play kan, main smart. Dia bisa passing, dia bisa sharing, dia bisa buka peluang gitu loh. Dia juga nggak maruk gitu loh, nggak mau makan sendiri gitu loh. Sampai sekarang ya memang ya yang terbaik lah masih pemain asingnya si Safar ini. Safar nih Kak. Santun gimana menurut sejauh ini ya? Setelah sejauh ini ya. Iya, dia ini mainnya gila betul ya. Gila, boy. 23 menit playnya 36 menit ya per game. Yes. Makanya fisiknya luar biasa sih. Iya. Iya. Dengan menurutku jago dia nih. Ya. Satu hal sebenarnya catatan juga tentang Safar yang gua ingat waktu di awal musim belum main tuh dia baru datang. Dia tuh pernah bilang kurang lebih dia pengen ngebuktiin bahwa dia akan menjadi pemain asing paling jago di IBL. Kalau lu ingat ya dia pernah bilang gitu kurang lebih. Dia pernah bilang, gue akan jadi pemain paling jago di IBL dan gue akan bawa NSH ke top lah gitu, ke atas dia bilang. Kurang lebih gitu seingat gue. Gitu. Ada lagi nggak? Itu perbedaannya antara Lohorn dengan Safar ya. Lohorn ini bacot, tapi terbukti. Lahir ini diam-diam ya terbukti juga gitu loh. Mending mana? Jadi, kalau lu jago bacot, nggak ada masalah. Diam-diam juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau Safar ini diam-diam, tapi emang jago gitu loh. Dan gue rasa dia juga kayak yang suka ngomong ke pemain-pemain lokalnya gitu loh, ngasih motivasi atau segala macam. Dan masalah pemain lokalnya Nesa bukan sekedar si Hengki doang, yang lain-lain juga jadi kayak Jan jadi luar biasa. Iya, Jan sempat naik lagi ya. Iya, makanya ada satu pemain lupa gue agak forward atau small forward gitu juga ya bagus gitu loh. Saling nutupi lah mereka itu ya. Peran coachnya memang penting lah buat si Nesa ini ya. Ada lagi nggak pemain asing lain yang menurut kalian kayak misalnya nih Randy Bell di Bumi Borneo itu juga agak sulit untuk kita lewatkan ya. Randy Bell juga kan hampir di setiap game menonjol banget gitu. Apalagi karakter dia kan cukup banyak megang bola, seharusnya bisa isolation, suka main isolasi. Cuman juga nggak secepat itu tapi efektif menurut gua si Randy Bell. Gimana Santun Dimas? Tun. Santun. Randy Bell yang rambutnya gitu-gitu boy. Ya tahu. Yang mukanya agak gimana gitu loh. Wah, masih muda banget mukanya kelihatan kan? Emang masih muda ya? Ya masih muda. Ya oke lah menurutku. 17 poin dia average-nya ya, 17 poin, 6 rebound. Akurasi 3 poinnya sih kurang bagus, cuman ini karena banyak pemain asing baru masuk di Indonesia. Kalau dibilang dia yang salah satu yang terbaik, ya mungkin ya. Tapi dia masih di bawahnya Safar Newkirk. Cuman not bad lah, masih bagus. Oke, sebelum kita ini ada lagi nggak? Gue pengen satu lagi nambah. Si ini ada salah satu yang diganti itu si pemain lama sudah sering main kemudian jadi pemain pengganti. Si siapa yang main di Dewa? David Seegers. David Seegers menurut lu bagaimana, Mas? Akan
tambah bagus timnya, atau dianya aja yang bagus, atau gimana, Mas? Lu ngeliat David Seager, gua dulu taunya dia tuh offense banget ya. offensif Tapi kemarin, ya pas lawan Rans itu, ya dia sama si Hakim tuh saling ya match up gitu lah pokoknya. Dia berani dia defense-nya. Karena terus terang memang Rans ini bisa naik gini ya, salah satu memang dari Hakim sih. Memang kedatangan dia tuh luar biasa ngebentuk tim, dan stop Hakim ya membuat yang lain juga kesulitan buat poin gitu loh. Yeah. Jadi secara match up Seager kemarin lawan si Hakim luar biasa. Dan kalau penonton basket IBL ya pasti tahu Seager memang mainnya seperti itu, tipenya seperti itu, lincah, cepat, dan ya Mr. Pick and Roll juga kalau gue bilang, karena dia tahu bakal cari peluang buat passing, atau dia bakal straight to the basket buat point. Dan ya kedatangan Seager kemarin ya yang gue lihat yang terbaru ya dia mau buat defense sama asing itu kan, jadi match up-nya dia. Dan kemarin juga di wawancara sama IBL dia bilang ya gue mau champion, pokoknya gue datang ke sini buat Dewa buat champion, selalu ngomong gitu. Ditanyain selalu ngomong, jawabannya itu terus. Oke. Ya sejauh ini sih masih oke sih. Ya. Tantun gimana tentang Seager, Tun? Kalau Seager memang pemain bagus dari dulu ya. Kalau dia mainnya pengen bagus ya bagus. Tapi kalau kita ngomong dia perbandingkan dengan Hakim Scott. Hakim Scott dengan membawa tim Rans sama Seager main di Dewa, jelas bebannya berat di Hakim Scott. Ya. Karena formasi pemain Dewa otomatis memang lebih komplit, lebih bagus. Jadi kemarin tuh aku excited pas mereka ketemu, Boy. Tapi memang kelihatan Hakim Scott itu sangat struggle dengan timnya. Ya. Mungkin kalau dengan formasi yang berbeda yang lebih baik yang dipunya Rans, Hakim bakal menang. Ya. Kalau si David Seager kebantu sama Caleb, kebantu sama Moses, kebantu sama yang lain-lain kan, setelah head to head formasinya Dewa memang lebih bagus. Ya. Gua mau nambah sedikit. Asingnya kalau gua sih megang Hakim sebenarnya. Tapi emang asingnya ya, kita ngomong asing soalnya kan. Iya. Memang secara ofensif kan selalu eksplosif ya si Seager, pernah 50 poin dulu sebelum sebelumnya. Iya. Waktu kita lihat waktu dia di Pasifik sama di Bima Perkasa juga kan luar biasa, tapi memang belum sempat bawa timnya final atau semifinalnya, belum sih gitu ya. Yes. Terus tadi gue pengen nambahin dikit tentang Hakim. Yang gue suka dari Hakim juga adalah pas dia datang si pemain asing satunya jadi tambah bagus juga. Nah iya, gue ngomong itu si Hayward. Saking dia diituin. Iya, jadi saking dia kena hukuman kan. Ya. Oh iya, ketambah itu kemarin, yang pemain asing satu itu kena hukuman. Iya. Tapi kan sempat main bareng. Jadi sempat betul. Sempat main bareng. Jadi menurut gue pas dia datang itu si Hayward itu Hal Hayward jadi tambah bagus dibanding ketika Hayward sama Jalil Basit. Betul. Jadi anjir ini jadi ini baru main basket beneran buat gue pas gue lihat Hayward. Sebelumnya tuh di luar potensinya Hayward, tapi begitu Hakim datang, Hayward keluar potensinya gitu. Itu yang menurut gue Hakim. Jadi kita jadiin MVP aja ya, Hakim Scott ya. Oke, sip. Siapa tahu nanti kalau Glover datang ya. Tapi ini nggak ada kabar-kabar, gue rasa di. Iya. Tapi sayang ada peraturan dibatasin main asing nggak boleh main barengan ya. Jadi kita nggak melihat game yang sebenar-benarnya. Ya, tapi memang ini sih itu dilematis sih. Maksud gue begini. Dua-duanya main, ada bagusnya, ada juga negatifnya. Satu main ganti-gantian, ya ada bagusnya. Jadi akhirnya memang si panitianya memang harus memilih sih gitu. Iya nggak sih? Iya. Sebelum terakhir nih, Tun. Satu pemain asing lagi yang pengen gue bahas.
dia punya pemain lokal bagus, tapi asingnya kayaknya so-so. Prawira Bandung, gimana menurut lu berdua? Kalau misalnya asingnya bisa lebih, wah gitu lagi, barangkali beda banget nih Prawira. Gimana menurut lu, Mas? Siapa sama asingnya satu tuh? Tai ya, apa? Satunya Tai ya. Pokoknya gue taunya kan Sterling. Sterling. Tai, ya. Kalau gue ngomong Sterling dulu ya. Kalau dia masih konsisten dengan syutingnya, persentase syutingnya naik segala macam, harusnya bisa ngebantu. Karena kalau ngomongin big man, banyak banget Prawira big man lokalnya. Lokalnya, oke. Banyak banget. Si Touch kan lebih ke big man kan? Ya. Dan kemarin menang juga gara-gara dia sebenarnya sih. Si Touch juga bagus kan? Ya. Sterling saat berhadapan dengan Rans, asli jelek banget mainnya. Padahal dia sangat diharapkan di posisi luar shooting. Ya. Akhirnya si Touch yang banyak main kan. Nah ini gue berharapnya malah ke Sterling sebenarnya. Karena butuh dia sebagai spot shooter, bisa juga dengan off dribble shooter. Karena big man yang Prawira banyak banget. Ada Galang, ada Brian, ada Pandu. Ada si Reza juga bisa nahan di bawah gitu loh. Jadi gue beberapa game setelah lawan Rans, Sterling mulai kelihatan. Lu kalau lihat highlight-highlightnya di sosial medianya IBL pasti ngelihat cara dia syuting tuh memang gue ngelihatnya enak gitu loh. Jadi intinya lu naikin persentase syuting lu di luar, udah harusnya bisa ngebantu banget buat Prawira. Karena lokalnya udah bagus seperti lu bilang, Mas. Iya. Anton, gimana Ton si Tai sama si Sterling? Ya Prawira itu aku nggak melihat asingnya. Memang lokalnya bagus. Iya, lokalnya mereka bagus. Iya. Ya cuman mereka ngebantu ngangkat beban sedikit lah. Ya, kalau mereka dibilang mereka yang dominan, aku nggak melihat itu, Boy. Iya betul. Iya, aku nggak melihat itu, malah biasa aja. Karena emang pemain lokalnya Prawira bagus. Ya. Gue sih memang kalau gue ngelihat si Tai ya namanya. Ya, Taj apalah bacanya Tai Spencer. Boleh Tah juga boleh kali ya. Sedikit lebih bagus lah ketika dia main sama tim dibanding temennya si Chris. Tapi emang setuju sama Dimas, kesini mulai ngimbangin gitu. Hampir tidak ada bedanya ketika Tai main atau Sterling yang main gitu. Tetap pada intinya akhirnya Prawira sangat disokong dengan kuat oleh para pemain lokalnya. Kita tahu pemain-pemain kecilnya, si Abraham sama si Yuda, itu kan gila ya. Abraham udah mulai keluar juga beberapa kali di atas 20 poin. Yuda dengan penetrasinya gitu, ketika dia dijaga pun dia bisa lepas bola kemana-mana gitu. Dia kasih ke Pandu di bawah, apalagi atau si nembak dari luar gitu. Cuman Hans Abraham aja Hans nembak 3 poinnya. Sip. Ada lagi nggak guys yang mungkin pemain asing yang belum kita sebutin? Udah sih sejauh ini sih yang kelihatan banget mereka ya. Dominan banget sih ya. Yang kita bahas itu ya. Santun ada lagi nggak Tun? Kayaknya nggak Boy. Udah ya. Itu aja kayaknya yang paling menonjol ya. Oke, sip. Ya, Oke. Harapannya semua menonjol lah nanti ya, karena kita omongin ini, kita pengen lihat mereka kayak jujur ya, NSA itu kalau nggak ada pemain asing selalu di peringkat bawah loh. Iya. Jadi gue harap juga pemain yang asing lain yang mungkin timnya lagi di posisi bawah segala macam bisa ya buat seru lah gitu loh ya. Atas. Kita waktu udah nih, karena kita waktu udah habis gitu. Untuk obrolan hari ini sebenarnya memang banyak teman-teman kita bisa bahas tentang pemain asing, misalnya yang sempat juara macam Kendall Yancy juga kan sebenarnya menarik untuk dibahas. Iya. Tapi gini, kayak misalnya Kendall Yancy atau pemain-pemain yang notabene sudah cukup beberapa kali main di Indonesia di IBL, gue tuh punya harapan mudah-mudahan mereka bisa transfer ilmu, Mas Tun. Bisa transfer ilmu gitu. Mereka harus menyadari bahwa mereka tuh istimewa. Kenapa mereka datang ke sini ya karena mereka istimewa dan mereka harus sadar itu, dan mudah-mudahan punya rasa bahwa
gue harus ikut ngangkat basket Indonesia nih, nggak cuma numpang main doang di sini. Gue ini harus bantu pemain Indonesia. Oh, kayak misalnya Diol Rohan pernah ngomong, oh pemain Rans yang itu bagus, pemain yang ini bagus gitu. Nah, mudah-mudahan dia bisa bantu ngasih tips. Pemain asing yang ada di situ juga mudah-mudahan bisa saling koreksi, misalnya, jangan begitu main post tuh begini. Lu kalau ini, gue tuh berharap itu, mudah-mudahan ketika mereka datang, mereka kontribusi ke tim, tapi juga ngangkat yang lokal jadi tambah bagus gitu. Kayak Newkirk kan, ada Newkirk, kita nggak pernah lihat Infandi yang begitu musim sebelumnya. Tapi ada Newkirk, Infandi jadi begitu gitu kan, wah luar biasa gitu. Sip, itu dari gua. Santun ada tambahan nggak, Santun? Nggak cukup, Boy. Sama ya. Mas, lo tambahan, Mas? Nggak ada. Aman. Nggak ada ya. Oke, sip. Thank you guys. Seperti biasa, si topi merah yang akan nutup Main Basket Podcast hari ini. Jangan lupa subscribe channel Main Basket Podcast yang tayang setiap hari Jumat jam 4 sore. Pantengin terus ya setiap hari Jumat. Kalau mau dapat notifikasi, nyalakan loncengnya makanya biar tahu ada video terbaru dari kita. Oke? Oke. Cukup. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih.